terakhir yaitu 170 kelas PM23I. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal UTS geometri analitik. Untuk yang pertama, soal pertama yaitu jika bagian garis G sama dengan 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan bagian dari garis H sama dengan x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal persegi panjang, maka A. Tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain, dan B. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini diilustrasikan bahwa persamaan garis G yaitu diilustrasikan seperti ini, dan diagonal dari persegi panjang tersebut yaitu garis H. Untuk itu dimisalkan garis I itu melalui perpotongan garis G dan H. Ini termasuk garis I, dimana kita menggunakan luas garis yaitu I B plus lambda H sama dengan 0. Persamaan G di sini dimasukkan yaitu 2x plus 3y sama min 2 ditambah lambda dikalikan H yaitu x min y plus 1 sama dengan 0. Kita operasikan yaitu 2x plus 3y min 2 ditambah x lambda dikurangi y lambda ditambah lambda sama dengan 0. Lalu yang mempunyai variabel sama kita kelompokkan yaitu 2 ditambah lambda x ditambah 3 min lambda y ditambah lambda min 2 sama dengan 0. Lalu tiga min lambda y sama dengan min 2 plus lambda x plus 2 min lambda, dimana y min 2 min lambda per 3 min lambda ditambah 2 min lambda per 3 min lambda. Jadi gradien pada persamaan garis I yaitu min 2 min lambda per 3 min lambda. Untuk selanjutnya, jadi persamaan garis G tadi kan 2x plus 3y sama dengan 2. Kita akan mencari persamaan y (2x) plus ini untuk mencari gradien garis G. 3y plus 2y sama dengan 2, dimana 3y sama dengan min 2x plus 2, y sama dengan min 2x plus 2. Jadi gradien G yaitu min 2 per 3. Nah, karena garis G itu tegak lurus dengan garis I, maka gradien G dikalikan dengan gradien
I itu sama dengan negatif 1. Nah, karena ini negatif 1, maka kita substitusikan saja gradien G di sini, dan gradien I itu min 2 min lambda per 3 min lambda. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai lambdanya dengan mengoperasikan jadi min 2 min lambda sama dengan 3/2 lalu 3 min 4 min 2 lambda sama dengan 9 min 3 lambda. 2 lambda plus 4 min 9 plus 3 lambda, dan 2 lambda min 3 lambda sama dengan min 9 min 4, sehingga min 1 lambda sama dengan min 13 lambda sama dengan 13. Nah, nilai lambda sudah diketahui, sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan garis ini. Dimana I itu 2 plus X kalikan X plus 3 min lambda Y plus lambda min 2 sama dengan 0. 2 ditambah 13 X ditambah 3 dikurangi 13 Y ditambah 13 min 2 sama dengan 0. Di sini 15 X ditambah 10 Y, ini negatif Y ditambah 11 sama dengan 0. Jadi persamaan garis I yang terbentuk adalah 15X min 10Y ditambah 11 sama dengan 0. Terus selanjutnya yaitu memilih salah satu titik pada diagonal persegi panjang. Misalkan di sini adalah C dengan aksis C sama dengan C itu X sama dengan 0 di sini. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan H dengan H itu persamaannya tadi adalah X min Y plus 1 sama dengan 0. Lalu di sini XC min YC plus 1 sama dengan 0, dan O0 ini min YC plus 1 sama dengan 0. Min YC sama dengan min 1, sehingga YC sama dengan 1, dimana titik C ini mempunyai titik yaitu 0,1. Dari sini kita bisa buat
garis yang melalui C dan tegak lurus dengan G. Di sini dimisalkan yaitu J. Sehingga C tegak lurus dengan G. C sama Y min Y C sama dengan gradien pada C X min X C. Di sini Y min 1 sama dengan 3/2 lalu X min 0. Selanjutnya Y min 1 sama dengan 3/2 X Y sama dengan 3/2 X plus 1 dan 3/2 X ini C ini Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan pada garis C yang bentuk yaitu 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu membuat garis yang melalui C tapi sejajar dengan G. Misalkan di sini adalah garis K, di mana karena K itu adalah sejajar dengan G, maka gradien G sama dengan gradien K, di mana gradien G tadi adalah min 2/3. Terus selanjutnya yaitu kita mencari persamaan garis K. Y min YC sama dengan MK X min XC, di mana YC yaitu 1 dengan MK min 2/3 dan XC itu 0. Di sini Y min 1 sama dengan min 2/3 X dan Y sama dengan min 2/3 plus 1. Nah, persamaan garis K di sini bisa terbentuk yaitu 2/3 X plus Y min 1 sama dengan 0, atau kita bisa kalikan dengan 3 untuk menghilangkan pecahan di sini, yaitu 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan yang terbentuk dari persegi panjang ada garis G yaitu 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0, garis I 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0, garis J 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0, dan garis K yaitu 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0.
untuk soal kedua, yaitu mencari luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang di sini yaitu menggunakan jarak titik C ke garis G, di mana rumus titik ke garis yaitu G langsung saja dimasukkan, yaitu 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 min 2 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, menghasilkan di sini plus minus, menghasilkan 3 min 2 per plus minus akar 4 ditambah 9. Lanjut ke sini, sehingga satu per plus minus akar 13 yaitu 1 per akar 13. Dan kita juga mencari jarak C ke garis untuk sebagai lebarnya. Jadi jarak titik C ke garis G itu adalah panjang, sedangkan kita akan mencari juga lebar, yaitu jarak C ke garis I, di mana Oke, selanjutnya kita mencari lebar, di mana lebar ini menggunakan jarak titik ke garis, yaitu titik C ke garis bersamaan ke I. Langsung kita masukkan saja, yaitu 15 dikalikan 0 dikalikan 10 dikalikan 1 ditambah 11 per plus minus akar 15 kuadrat plus 10 kuadrat menjadi min 10 plus 11 per plus minus akar 225 plus 100, dan hasil akhirnya ini hasil penyederhanaan dari akar 325, jadi 1 per 5 akar 13. Nah, untuk mencari luas persegi panjang itu menggunakan rumus panjang kali lebar, di mana panjang kita mempunyai tadi 1 per akar 13 dan lebar 1 per 5 akar 13. Kita kalikan saja, sehingga 1 per 5 dikalikan 13 yaitu 1 per 65 satuan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, dengan soal carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dan titik F dengan titik min 1, min 2 dan garis G dengan persamaan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3 dibanding 2. Nah, di sini itu kan diketahui titik F, bahwa titik F itu min 1, min 2 dan persamaan garis G yaitu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, sedangkan perbandingannya sendiri yaitu adalah 3 banding 2. Nah, di mana sih tempat kedudukan titik-titik tersebut? Jadi, untuk mencari jawabannya, kita menggunakan ilustrasi gambar dulu. Persamaan garis G itu digambarkan ada garis G ini, dan pada titik F itu terdapat di sini. Lalu, kan perbandingannya tadi adalah 3 banding 2, di mana kita misalkan adalah titik O itu terdapat pada antara titik F dengan garis G, sehingga pada F ke O itu adalah 3 dan O ke garis itu jaraknya adalah 2, di mana FO per OG adalah 3 per 2, di mana FO di sini adalah jarak antara titik ke titik, di mana rumus jarak titik ke titik ini dimasukkan ke XO dan XF, menghasilkan yaitu akar XO plus 1 kuadrat plus YO plus 2 kuadrat.
Lalu kita mencari OG, di mana OG itu merupakan jarak antara titik ke garis. Di mana rumusnya kita masukkan saja ke O dan G sehingga mendapatkan 2XO min 3YO plus 6 plus minus akar 13. Selanjutnya, yaitu karena ini perbandingan sehingga 2FO sama dengan 3OG. Menggunakan perkalian silang. Sehingga persamaannya yaitu langsung dimasukkan saja 2 dikali FO berarti 2 dikali persamaan FO yang ini, lalu 3OG yaitu 3 dikali persamaan OG ini. Nah, menghasilkan yaitu 2 dikalikan akar XO plus 1 kuadrat ditambahkan dengan YO plus 2 kuadrat sama dengan 3 dikalikan 2XO min 3YO plus 6 per akar 13. Lalu 2 akar XO plus 1 kuadrat ditambahkan dengan YO plus 2 kuadrat sama dengan 3 dikalikan dengan 2XO min 3YO plus 6 per akar 13, yaitu 2 akar 13 dikalikan dengan XO plus 1 kuadrat ditambahkan YO plus 2 kuadrat sama dengan 3 dikalikan 2XO min 3YO plus 6. Selanjutnya yaitu 2 akar 13 dikalikan dengan akar XO plus 1 kuadrat ditambahkan YO plus 2 kuadrat sama dengan 6 XO min 9YO plus 18. Selanjutnya itu 4 dikalikan 13. Nah, kenapa 4 dikalikan 13? Karena di sini pada langkah ini kedua ruas ini dikuadratkan sehingga menghasilkan 4 dikalikan 13 dikalikan dengan XO plus 1 kuadrat ditambah YO plus 2 kuadrat sama dengan 36 XO kuadrat min 108 XO YO plus 216 XO plus 81 YO kuadrat min 324 YO plus 324. Lalu langkah ini dan ini itu adalah operasi dari ini sehingga menghasilkan 52 XO kuadrat ditambah 104 XO ditambah 52 plus 52 YO kuadrat plus 208 YO plus 208 sama dengan 36 XO kuadrat plus 216 XO plus 81 YO kuadrat min 324 YO min 108 XO YO plus 324. Nah, pada ini itu kedua ruas dikurangi persamaan ruas kanan ini agar pada ruas kanan itu menghasilkan 0 sehingga tempat kedudukan titik-titik itu adalah ini yaitu 16 XO kuadrat min 112 XO min 29 YO kuadrat plus 532 YO plus 108 XO YO min 64 sama dengan 0. Oke, lanjutin nomor yang ketiga yaitu soalnya temukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dengan persamaan X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang Z sama dengan 7 dan melalui titik P 3,1, min 2. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa bidang U itu mempunyai persamaan yaitu X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, tadi kan pada bidang Z sama dengan 7 misalkan adalah bidang V dengan Z sama dengan 7, maka bidang V tersebut yaitu Z min 7 sama dengan 0 dengan titik P 3, 1, dan min 2. Untuk menjawab persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang V dan melalui titik P, kita akan menggunakan berkas garis dengan dimisalkan persamaan bidang yang melalui garis potong ini adalah W. Di sini menggunakan berkas garis.
dimana U plus lambda V sama dengan 0. Nah, U tadi kan X plus Y min 3Z plus 2 ditambah lambda V tadi yaitu Z min 7 mana 0. Kita operasikan X plus Y min 3Z plus 2 sama plus dikalikan yaitu Z lambda min 7 lambda sama dengan 0. Lalu X plus Y min 3Z plus kita geser ke kanan menjadi Z lambda min 7 lambda plus 2 dengan 0. Lalu X plus Y plus min 3 plus lambda Z min 7 lambda plus 2 dengan 0. Nah, karena melalui titik P 2, 1, dan min 2, maka pada persamaan ini itu kita masukkan titik-titik ini ke persamaan W tadi, dimana yaitu X-nya tadi kan X-nya tadi kan 3, Y-nya 1, dan Z-nya itu min 2. Langsung kita masukkan saja, yaitu 3 plus 1 plus min 3 plus lambda dikalikan dengan min 2 min 7 lambda plus 2 sama dengan 0. Lalu karena ini masih ada operasi perkalian, mari kita selesaikan dahulu. Plus 1 plus 6 min 2 lambda min 7 lambda plus 2 sama dengan 0. Lalu ini min 2 lambda min 7 lambda plus 12 sama dengan 0. Min 9 lambda sama dengan min 12. Kita mencari nilai lambda, yaitu kan kalau lambda berarti min 12 dibagi 9, sehingga menghasilkan 4/3. Lalu karena kita sudah menemukan nilai lambda, tadi kan sudah mendapatkan nilai lambdanya, sehingga kita masukkan lambda itu ke persamaan yang X plus Y plus min 3 plus lambda X min 7 lambda plus 2 sama dengan 0, sehingga kita menghasilkan yaitu X plus Y plus min 3 plus 4/3 Z plus 2 min 7 dikalikan 4/3 sama dengan 0. Kita operasikan sehingga mendapatkan X plus Y min 5/3 Z plus min 22/3 sama dengan 0. Nah, karena ini kan penyebutnya ada 3, penyebutnya sama, yaitu 3, sehingga kita hilangkan saja karena lebih baik itu bilang bulat dan pecahan, yaitu maka dari itu kita kalikan dengan 3 sehingga menghasilkan 3X plus 3Y min 5Z min 22 sama dengan 0. Maka persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang V yang melalui titik P itu adalah. Oke, kita lanjutkan nomor yang keempat, yaitu diketahui garis G dengan persamaan X plus 2Y min 1 sama dengan 0 dengan titik P 3, min 1 dan titik A 3,5. Tentukan titik pusat jari-jari dan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dan melalui titik P serta titik A. Oke, diketahui tadi terdapat garis, titik, dan titik. Ditanyakan titik pusat jari-jari dan persamaan lingkaran. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita akan menguji titik P
apakah dia mengandung garis G atau tidak. Nah, dengan cara yaitu XP plus 2 yaitu min 1 sama dengan 0, XP tadi 3 plus 2 dikali min 1 min 1 sama dengan 0, sehingga 3 plus min 2 dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 0, dimana jika sama seperti ini artinya titik mengandung dengan garis. Nah, jika lingkaran yang akan ditentukan itu melalui P dan A, maka jarak P dan A ke titik pusat lingkaran yang ditentukan sama, lalu menunjukkan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan P dan A, dimisalkan itu adalah O, yaitu XO, YO, dimana AO sama dengan PO. AO sama dengan PO. Karena O di sini adalah XOYO dan itu adalah titik pusat lingkaran. Sehingga XO min 3 kuadrat plus YO min 5 kuadrat sama dengan XO min 3 kuadrat plus YO min 1 kuadrat. Lalu kita selesaikan saja sehingga XO min 3 kuadrat plus YO min 5 kuadrat akan XO min 3 kuadrat plus Y plus 1. Nah, langkah ini itu selanjutnya yaitu kedua ruas dikuadratkan, sehingga XO min 3 kuadrat plus YO min 5 kuadrat sama dengan XO min 3 plus Y plus 1 kuadrat. Lalu XO min 3 kuadrat XO min 3 kuadrat kedua ruas sama-sama dikurangi dengan XO min 3 kuadrat. Makanya XO min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat dikurangi XO min 3 kuadrat. Sehingga menghasilkan yaitu YO min 5 kuadrat sama dengan Y plus 1 kuadrat. Terus selanjutnya kita kuadratkan saja, yaitu Y kuadrat dikurangi 10YO plus 25 sama dengan Y kuadrat plus 2YO plus 1. Di sini karena kedua ruas mempunyai Y kuadrat, sehingga kedua ruas dikurangi oleh Y kuadrat, sehingga menghasilkan min 10 YO plus 25 sama dengan 2YO plus 1. Lalu kedua ruas dikurangi oleh 25, sehingga min 12YO min 24. Ini itu disamakan variabelnya. Lalu variabel ini dan
kalikan dengan negatif. 12 dikalikan negatif sehingga 12 YO sama dengan 20 4, sehingga YO sama dengan 24 dibagi dengan 12 yaitu 2. Nah, ini kan YO sudah diketahui. Nah, untuk menemukan nilai XO maka perlu membuat garis yang tegak lurus dengan G, di mana garis tersebut juga akan melewati titik pusat. Jadi misalkan itu adalah garis H, di mana G tadi kan X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Ini lalu kita masuk. Nah, karena G itu tegak lurus dengan H juga ya, ini diuraikan dulu. Min 2Y sama dengan X min 1 sama dengan 0, sehingga Y min X per 2 plus 1 dan Y itu adalah min setengah X per 1, sehingga MG adalah min setengah. Dan karena tadi G itu tegak lurus dengan H, maka MG dikalikan MH sama dengan min 1. MG tadi kan min setengah dikalikan dengan MH min 1, sehingga MH ketahui adalah 2. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis H yang tegak lurus dengan G dan melalui titik P, maka kita membuat persamaan itu dengan cara misalkan rumus ke Y min P sama dengan MH X min X, di mana YP nya tadi adalah 1 sama dengan MH nya tadi adalah 2, X min XP nya tadi adalah lalu Y plus 1, YP nya min 1 sama dengan 2X min 6. Lalu menghasilkan Y 2X min 7. Nah, selanjutnya itu mensubstitusikan XO yang sama dengan 2 dan XO sama dengan 2, kita substitusikan YO sama dengan 2 ke persamaan H, yaitu Y sama dengan 2X min 7, sehingga menghasilkan XO. YO min 2X plus 7, sehingga kan 2 sama dengan 2X min 7, 2X 9, 2X sama dengan 9 per 2. Tadi kan sudah diketahui ya bahwa XO adalah 9 per 2 dan YO adalah 2.
Untuk mencari titik pusat yaitu kita menggunakan min setengah A, min setengah B. Nah, min setengah A, nilai A sendiri itu berapa sih? Nah, kita cari dengan min setengah A sama dengan 9/2. Sehingga A yaitu 9/2 dikalikan 2, sehingga A adalah min 9. Lalu nilai B yaitu min setengah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikalikan min 2, sehingga B sama dengan min 4. Nah, lalu mencari nilai C yang melalui persamaan garis ini melalui titik B, kita menggunakan rumus XP dikalikan X ditambah YP dikalikan Y ditambah setengah A, XP plus X plus setengah B dikalikan YP plus Y ditambah C sama dengan 0. Lalu kita masukkan saja XP nya 3X, X nya min 1, lalu YP nya lalu kita masukkan saja yaitu 3X plus min 1 dikalikan Y plus setengah min 9, 3 plus X ditambah setengah min 4, min 1 ditambah Y plus C sama dengan 0, sehingga kita operasikan saja. Di sini itu terdapat 3X min Y min 27/2 min 9/2 X plus 2 min 2Y plus C sama dengan 0. Nah, karena ini ada penyebutnya, sehingga kita kalikan 2 untuk menghilangkan pecahan tersebut, sehingga menghasilkan 6X min 2Y min 27 min 9X plus 4 min 4Y plus 2C sama dengan 0, sehingga di sini dihasilkan yaitu min 3X min 6Y min 23 plus 2C sama dengan 0. Di sini dibagi 3 menghasilkan dikalikan sepertiga menghasilkan min X plus 2Y min 23/3 ditambah 2/3C sama dengan 0, sehingga dikalikan negatif 1, sehingga X plus 2Y plus 23/3 min 23C 2/3C sama dengan 0, sehingga 23/3 dikurangi 2C/3 sama dengan min 1, sehingga nilai C yaitu 13. Nah, untuk mencari jari-jari sendiri yaitu menggunakan rumus 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Kan kita sudah tahu ya tadi nilai A berapa dan B berapa dan C nya juga berapa. Kita masukkan saja sehingga menghasilkan jari-jari yaitu akar 4 5/4, sehingga persamaan lingkaran yaitu X min XO kuadrat plus Y min YO kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan saja sehingga persamaan lingkaran yang dibentuk yaitu X min 9/2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan akar 45/4 kuadrat. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.